Ketika juara Muay Thai melawan ratusan zombie. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Di masa depan distopia di mana dunia sedang kesulitan pangan karena krisis iklim, Thailand berhasil menjadi negara mandiri dan memiliki ketahanan pangan setelah 10 tahun mengisolasi diri. Kini mereka hendak membuka lagi hubungan internasional dan memiliki misi menjadi pusat pangan seluruh dunia. Pak Fasu adalah orang nomor satu di balik terobosan-terobosan di bidang teknologi pangan Thailand. Salah satunya adalah menciptakan industri pangan berbasis serangga yang dapat dinikmati masyarakat banyak. Saking ekstrimnya kondisi iklim, hanya daging dari ikan yang bisa dikonsumsi. Itu pun ikan yang tinggal di laut dalam, yang langka dan hanya untuk kalangan atas. Bos ini adalah kurir gelap, supplier utama Pak Fasu untuk makanan-makanan eksotis. Dia menyewa kawannya yang bernama Sing untuk menjadi supir sekaligus bodyguard. Sing dulunya adalah juara Muay Thai, namun sebenarnya Sing nggak tahu barang apa yang dibawanya kali ini. Pikirannya sedang fokus agar dia bisa pergi dari Bangkok bersama pacarnya yang bernama Rin untuk hidup tenang di desa Jiangdao. Sambil menuju lokasi pengiriman, si bos kawannya itu bertanya apa yang hendak ia lakukan di Jiangdao. Obrolan mereka terhenti ketika ada truk yang menghalangi perjalanan mereka. Itu adalah tanda sekelompok preman akan merampok mereka. Tapi si bos tetap bersikap tenang karena di sisinya ada Sing. Sing tahu apa yang ia harus lakukan. Dia keluar dari mobil lalu bersembunyi, sedangkan si bos tetap di dalam. Ketika para rampok telah berdatangan, Sing segera mengajarnya. Dan lainnya, Sing mengeluarkan ilmu Muay Thai-nya. Seorang rampok berniat membacoknya. Walaupun hanya mengenai sedikit pipinya, itu membuat Sing marah besar. Karena Rin bakalan tahu ia berkelahi lagi dan bakalan ngambek sama dirinya. Sementara itu bos rampok memutuskan untuk turun tangan dan langsung mengambil paket di belakang truk. Disinilah baru bosnya Sing turun dan menghajar mereka. Semua perampok berhasil dikalahkan dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu kita melihat kondisi Bangkok yang kacau balau. Terlihat sasana olahraga tinju yang kini telah tutup permanen, namun masih memasang poster Sing yang mengenakan sabuk juara. Telah bertahun-tahun, warga dipusingkan dengan pangan sehari-hari. Air pun berebut. Tibalah Sing dan si bos di gudang perusahaan Pak Fasu. Selesai karyawan Pak Fasu menurunkan semua muatan, ajudan utama Pak Fasu menolak satu kerat pesanannya karena terlihat rusak, pertanda telah ada yang membukanya. Si bos meminta maaf, namun tetap saja ajudan itu marah. Dia melempar upahnya kepada wajah si bos dan menyuruhnya membawa pulang satu kerat itu. Di markasnya, si bos marah-marah karena ternyata upahnya dipotong. Sebagai gantinya, dia mendapatkan kerat yang rusak. Ternyata upah untuk Sing dalam pengiriman kali ini adalah motor. Si bos pun membuka kerat itu dan bermaksud memberikan sebagiannya untuk Sing. Ketika Sing melihat isi kerat itu, Sing marah karena mereka hampir kehilangan nyawa untuk ikan yang katanya sangat lezat. Tapi sungguh menyeramkan bentuknya. Ikan itu benar-benar berharga di luar sana. Banyak orang yang tewas dirampok karena membawanya di jalanan. Sementara itu, peristiwa menggemparkan terjadi di ruang tamu perusahaan Pak Fasu saat ajudan utamanya menjamu para investor dengan potongan sashimi ikan laut dalam. Ia meyakinkan bahwa ini daging mahal dan aman untuk dimakan. Namun tiba-tiba, ia muntah darah dan terkapar setelah memakannya. Sementara itu Sing telah sampai di rumah. Rin langsung marah melihatnya terluka. Setelah mengobati lukanya, Rin pamit untuk pergi ke rumah sakit. Dia pergi bersama Ming dan Budi, rekan dokter dan anaknya, menggunakan angkutan khusus rumah sakit. Ming membahas wajah Rin yang murung. Rin hanya khawatir keselamatan C. Setibanya di rumah sakit, Rin langsung mengecek semua pasien yang harus ia tangani. Seorang suster kemudian memberitahu ada pasien gawat darurat.
pasien itu adalah ajudannya Pak Fasu yang tiba-tiba muntah darah. Mereka perlu Rin yang memimpin operasinya. Saat Rin sedang bersiap-siap, direktur rumah sakit menghampirinya. Ia meminta Rin bertemu langsung menangani istri Pak Fasu dan akan ada dokter lainnya yang menggantikan operasinya. Di ruang perawatan istri Pak Fasu bermaksud untuk meminta saran pada Rin dan direktur tentang obat alternatif yang ia temukan untuk istrinya. Dia percaya bahwa hati ikan laut dalam yang ia temukan dapat membuat istrinya sembuh. Istrinya dalam kondisi sekarat karena penyakit misterius selama 5 tahun ke belakang dan ia memerlukan transfusi darah terus-menerus. Rin melarang karena mereka belum melakukan riset tentang hati ikan dan malah bisa membahayakan nyawa istrinya. Pak Fasu bersikeras untuk menggunakannya. Ia merasa bahwa terobosan perusahaan pangannya telah membangun negeri ini. Oleh karena itu, ia yakin temuan barunya ini bisa menyembuhkan istrinya. Ia hanya meminta Garin menemukan metode yang tepat untuk membuat istrinya mendapatkan manfaat dari liver ikan ini. Sementara itu di ruang bedah yang seharusnya dipimpin oleh Rin, tim operasi telah menyelesaikan tindak gawat darurat. Ajudan Pak Fasu dinyatakan meninggal dunia karena hal misterius. Dari hasil ronsen terlihat banyak bintik-bintik misterius seperti cacing. Saat dokter bedah hendak pergi dari ruangan itu, ia merasakan hal yang ganjil. Alat monitor jantung ajudan Pak Fasu tiba-tiba berdenyut kembali. Ajudan Pak Fasu mengamuk, lalu menyerang Bu Dokter. Sementara itu, Rin dan direktur rumah sakit meninggalkan ruangan istri Pak Fasu. Rin masih melarang penggunaan liver ikan, sedangkan direktur menyetujuinya karena Pak Fasu adalah salah satu donatur terbesar rumah sakit ini. Percakapan mereka terhenti ketika mendengar teriakan dari ruang bedah. Saat Rin mencoba mendekati ruang bedah, terlihat ajudan Pak Fasu mengamuk lalu menggigit orang-orang yang ada di dekatnya. Sementara itu di tempat Sing sedang bersiap-siap memasak daging ikan laut dalam untuk disantap bersama sepulang Rin kerja. Ia juga menempelkan foto di cermin yang berisi masa kecil dirinya dan Rin, lalu menuliskan bahwa impian masa kecil mereka akhirnya telah terwujud. Tiba-tiba terdengar dari radio pengumuman gawat darurat. Terjadi kericuhan yang berlokasi di rumah sakit tempat Rin bekerja. Sing segera bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Sing dan para warga yang berkerumun terkejut melihat banyak sekali polisi yang datang. Padahal yang mereka tahu hanya satu orang yang mengamuk. Situasi semakin berbahaya ketika para polisi mulai terluka dan terbunuh. Polisi yang berupaya untuk membantu warga yang dikira sedang terluka pun malah digigit. Sing memanfaatkan situasi tersebut dengan menyelinap ke dalam rumah sakit. Ketika ia berbalik, situasi semakin kacau. Polisi menembakkan tembakan peringatan ke udara. Warga dari dalam rumah sakit dilarang untuk keluar area. Begitupun yang berada di pelataran rumah sakit. Sing kemudian menelusuri rumah sakit lebih dalam untuk mencari Rin. Sementara itu Rin ternyata berada di ruang yang penuh dokumen bersama direktur yang terluka. Pak Direktur meminta agar Rin tak meninggalkannya. Rin kemudian berupaya untuk mengetahui apakah di sekelilingnya sudah aman agar ia bisa kabur bersama Pak Direktur. Tak lama kemudian terdengar suara geraman. Tiba-tiba Pak Direktur berupaya menerjang Rin. Rin pun segera kabur dari ruangan itu. Rin mendengar ada suara yang meneriakkan namanya berulang-ulang. Ternyata itu suara Sing dari radio komunikasi rumah sakit. Sayang sekali suaranya tiba-tiba menghilang. Sementara itu Sing mulai diserang oleh zombie. Zombie-zombie semakin banyak berdatangan. Sing pun mengeluarkan seluruh kemampuan Muay Thai-nya. Semua zombie yang ia lalui, ia sikat habis. Di tempat lain, Budi yang biasanya keliling rumah sakit sampai ibunya selesai bekerja sedang dikejar-kejar oleh zombie. Budi masuk ke sebuah ruang perawatan khusus lansia. Awalnya ia merasa aman karena suasananya sepi. Tapi tiba-tiba di balik tirai ada yang menangkapnya. Budi segera memberontak dan berhasil lepas dari cengkeraman. Ternyata itu zombie pasien lanjut usia yang seharusnya tak bisa lagi berjalan. Ketegangan meningkat karena zombie itu bisa merayap untuk mengejar Budi. Ketika Budi sudah terpojok di dinding, Budi hanya bisa pasrah menutup wajahnya.
Namun zombie manula itu tak kunjung menggigitnya. Ketika Budi mengintip, ternyata ada Sing yang sedang memukuli zombie. Budi berteriak memberitahu bahwa zombie itu harus diserang bagian kepalanya. Sing langsung menghajar semua kepala zombie yang ada di ruangan tersebut dengan teknik Muay Thai-nya. Tiba-tiba ada zombie yang menyerang kaki Budi. Budi berteriak, tapi Sing segera menghajar kepala zombie. Budi panik karena kakinya tergigit zombie dan meminta agar Sing menyampaikan pada ibunya bahwa ia sangat sayang padanya dan ia tak akan selamat. Budi kemudian sadar bekas gigitan zombie itu tak sakit dan tak ada darah yang keluar di kakinya. Ketika ia melihat zombie yang menggigitnya, zombinya ompong dan gigi palsunya terlepas. Sing hanya bisa menatap Budi lalu meninggalkannya. Budi segera menyusul Sing, meminta agar menemaninya bertemu ibunya yang bekerja di lantai 3. Sing bertanya pada Budi apakah ia mengenal Dokter Rin. Budi dan ibunya adalah sobat Dokter Rin. Jika mereka bisa menemukan ibu Budi, mereka akan bertemu juga dengan Dokter Rin. Sementara itu, kondisi di pintu masuk rumah sakit sudah sangat sepi. Banyak yang sudah tewas tak bergerak. Terlihat hanya satu satpam yang berhasil bertahan hidup dan seorang gadis kecil. Ketika gadis kecil berjalan keluar mencari orang tuanya, polisi memerintahkan agar dia segera kembali ke dalam. Pak Satpam langsung menghalanginya sambil meminta agar polisi tak menembaki anak tersebut. Sayang sekali keduanya berlumuran darah, terlihat seperti zombie, walaupun tak tergigit, sehingga polisi pun menembaki mereka. Sementara itu di kantor pusat kepolisian, para pejabat sedang mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kesulitan untuk membedakan mana yang terinfeksi dan tidak. Sampai saat ini, mereka belum mendapatkan informasi penyebab infeksi zombie tersebut. Kepala polisi bertanya, berapa jumlah manusia di Bangkok dan di rumah sakit tersebut? Bangkok memiliki populasi 5 juta orang, sedangkan di rumah sakit tersebut ada 500 orang. Pak Kepala Polisi kemudian berbicara realistis. Solusinya adalah membom rumah sakit tersebut, sehingga infeksinya tak akan menyebar ke area lain. Sementara itu Sing dan Budi telah tiba di lantai 3. Mereka pun masuk ke kantor ibunya Budi. Tak ada siapa-siapa, tapi mereka jadi tahu lokasi Rin dan Ming. Mereka bertugas di lantai 5. Sing dan Budi yang hendak pergi ke lantai 5 dikejutkan dengan zombie yang duduk di kursi roda. Ketika zombie itu terjatuh dan tak bisa bergerak, Budi tak sengaja tertawa. Suara tawanya mengundang banyak zombie mengejar mereka. Terpaksa mereka masuk ke suatu ruangan perawatan. Di dalamnya ternyata masih ada seorang pria yang hidup bersama bapaknya yang sedang koma. Namun, pria itu memutuskan untuk bunuh diri dengan menyuntikkan suatu cairan ke lengannya. Saat Sing keluar lewat jendela untuk naik ke lantai berikutnya memanfaatkan rangka besi reklame, Budi hanya bisa bengong melihat aksi pria tersebut. Budi langsung bergerak menuju jendela ketika melihat pintu didobrak oleh para zombie. Beruntung bagi Budi, semua zombie malah menyerang pria yang bunuh diri tersebut. Namun, saat Budi hendak memanjat, tasnya nyangkut dan kakinya ditarik oleh zombie. Dari atas, Sing bereaksi dengan melempar bilah besi tajam tepat ke kepala zombie. Mereka pun selamat dan lanjut memanjat ke lantai 5. Di sebuah ruangan lantai 5, Ming sedang duduk di lantai. Kesakitan karena gigitan zombie. Ketika mendengar ada dobrakan di pintu, ia segera mengambil bilah besi. Pintu pun terbuka, tapi ternyata Budi yang muncul. Mereka berpelukan bahagia. Ming segera memberi Budi alat inhaler. Budi lalu mengajak Ming pergi untuk mencari Rin. Tapi Ming malah menyuruh Budi pergi mencari Rin bersama Sing dan meninggalkan dirinya. Mereka menyadari bahwa ibunya telah tergigit. Budi jadi gak mau pergi. Sing terpaksa menyeret Budi pergi dari sana. Sementara itu Rin berhasil kabur ke ruangan perawatan istri Pak Fasu. Pak Fasu berbaik hati mengizinkan Rin masuk ke ruangannya karena tak tergigit. Pak Fasu meminta agar Rin menenangkan dirinya terlebih dahulu dan tak perlu khawatir karena ia telah mengontak kepolisian untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu Pak Fasu mengeluh pada Rin tentang bagaimana dia bisa menyelamatkan masyarakat dari krisis tapi tak bisa menyelamatkan istrinya sendiri. Rin hanya bisa menenangkan diri Pak Fasu
karena ia sudah berusaha keras selama 5 tahun ke belakang dengan mendampinginya. Rin terkejut ketika Pak Fasu meminta agar Rin mengambilkan stok darah untuk istrinya dan berjanji bahwa ia boleh ikut pergi dari sini menggunakan helikopter. Rin pun pergi mengambil darah. Sementara itu, unit khusus kepolisian telah tiba di atap rumah sakit menggunakan helikopter. Mereka segera memasang bom dan timer selama 30 menit. Kemudian masuk untuk menjemput Pak Fasu di lantai 10. Budi dan Singh juga sudah tiba di lantai 10 lewat tangga darurat. Ada banyak zombie di sana. Di lantai, ia melihat kalung berisi cincin milik Rin. Tiba-tiba ia juga melihat Rin sedang berlari masuk ke dalam sebuah ruangan. Segera saja, Singh berteriak agar para zombie mengejarnya. Singh pun beraksi. Sementara itu Pak Fasuk panik karena labu darah sudah habis. Tapi akhirnya unit khusus kepolisian tiba. Mereka juga memiliki tenaga medis sendiri yang sudah mempersiapkan labu darah untuk istri Pak Fasuk. Mereka pun segera pergi untuk evakuasi menggunakan helikopter. Di ruangan labu darah, akhirnya Singh bisa menemukan Rin. Mereka hanya terpisah oleh kaca. Keduanya panik ketika ada zombie besar yang mencoba untuk menerkam Rin. Ternyata zombie tersebut tak bisa berlari dengan cepat, sehingga Rin bisa menghindarinya walaupun panik. Singh kemudian memecahkan pintu kaca yang terkunci sehingga Budi bisa masuk ke ruangan tersebut untuk menolong Rin. Sementara ia menghalau para zombie. Ketika zombie besar sedikit lagi menerkam Rin, Budi tiba tepat waktu menyemprot alat pemadam kebakaran untuk mengganggu pergerakan zombie itu. Namun ternyata zombie itu bisa segera dan mudah menemukan keberadaan Rin. Tiba-tiba kepala zombie besar itu berdarah akibat hantaman dari belakang. Dengan brutal, Singh menghantam kepala zombie berulang kali menggunakan tabung pemadam kebakaran. Singh baru berhenti ketika Rin memeluknya dan memohon untuk berhenti. Sementara itu Pak Fasu dan tim polisi mulai dihadang oleh zombie. Sayang sekali, tenaga medisnya tergigit dan terpaksa Kapten Tim menembaknya. Pak Fasu pun meminta mereka agar menjemput Rin karena ia yang memegang stok darah. Kejutan terjadi ketika Singh, Budi, dan Rin keluar dari ruangan lab darah. Singh tertembak di bahu oleh polisi. Polisi pun hanya menyeret Rin dan meninggalkan Budi. Situasi bertambah kacau karena suara tembakan itu menarik para zombie. Singh memanfaatkan perhatian polisi yang terganggu oleh zombie. Ia segera melumpuhkan para polisi agar bisa membawa Rin dan Budi keluar dari sini. Singkat cerita, Singh berhasil melumpuhkan dengan cepat semua polisi, kecuali kaptennya. Pertarungan dengan kapten berjalan sangat sengit. Singh hampir saja mati lemas karena lehernya dipiting oleh kapten. Beruntung ada zombie yang mencoba menyerang kapten dari belakang, sehingga kapten pun melepaskan pitingannya. Pertarungan berakhir setelah sang kapten terkena tendangan telak di kepalanya. Sementara zombie-zombie menggerogoti tubuh kapten, Rin berhasil menyeret tubuh Singh yang lemas tak bisa bergerak. Di sebuah ruangan, Singh berhasil sadar kembali. Ia berbaring di sofa sambil lukanya diobati oleh Rin. Saat mereka melakukan percakapan, Budi mengintip keluar ruangan memastikan apakah di luar sana sudah aman. Ternyata kapten sudah jadi zombie dan sedang menggerogoti mayat. Budi segera menutup pintu dan memberitahu pada yang lainnya bahaya akan datang. Saat zombie kapten tiba di ruangan tersebut, ia tak menemukan ada siapa-siapa. Tiba-tiba ia dilempar dengan botol berisi cairan. Singh kemudian melemparinya lagi beberapa botol berisi cairan yang bersifat memicu api. Kemudian ia menyalakan suar lalu melemparnya, membuat zombie kapten terbakar. Kebakaran itu memicu sistem pemadam kebakaran, membuat seluruh lantai 10 basah. Ternyata air memicu zombie bermutasi ke level yang lebih ekstrim. Mulut zombie semakin bertaring dan membuat bentuk mereka mirip dengan ikan laut dalam. Rin, Singh, dan Budi bertemu dengan Pak Fasu. Ia mengajak Pak Fasu untuk segera pergi dari sini. Waktu tersisa sekitar 15 menit sebelum bom meledak.
Pak Faso menghiraukan Rin karena istrinya menunjukkan tanda-tanda siuman. Ternyata bahu istrinya tergigit oleh zombie. Melihat itu, Sing menarik Rin agar mereka segera pergi dari sini. Hidup Pak Faso pun berakhir karena digigit oleh istrinya dan zombie-zombie lainnya. Sedikit lagi Sing, Budi, dan Rin tiba di titik evakuasi. Sebuah pintu jebol dan para zombie mengejar mereka. Saking banyaknya, Sing menyuruh Budi dan Rin pergi ke titik evakuasi duluan. Sementara ia mengalihkan perhatian para zombie. Singkat cerita, Rin dan Budi tiba di atap. Ada seorang polisi dan helikopter. Ia meminta Rin dan Budi untuk mengangkat tangan dan berputar, memastikan tak ada gigitan zombie. Ia kemudian menanyakan kemana tim evakuasi. Rin hanya bisa menjawab ada satu orang lagi yang akan segera menyusul. Polisi itu kemudian menyuruh Rin dan Budi segera pergi ke helikopter dan menunggu di sana, karena bom akan segera meledak. Setelah menunggu selama 5 menit, Sing tak kunjung datang. Polisi pun meminta pilot untuk menerbangkan helikopter. Ternyata pintu itu terbuka dan Sing berhasil selamat. Sayang sekali, saat Sing menuju helikopter, helikopternya keburu terbang. Zombie-zombie pun berhasil mendobrak pintu. Namun Sing tak menyerah. Dengan tambahan gergaji mesin di tangannya, ia menghajar semua zombie yang menghampirinya. Saat helikopter telah terbang tinggi, Rin melihat gedung tersebut runtuh akibat bom. Beberapa waktu kemudian, Rin telah tinggal di desa bersama Budi. Sambil memegangi cincin pemberian Sing, Rin berharap Sing masih hidup dan akan datang menemukannya. Film Ziam berakhir dengan zombie yang menjebol sebuah pintu besi dan merasakan adanya manusia. Ternyata Sing masih hidup dan berlindung di sebuah ruangan besi.